Perlindungan sosial sendiri menjadi salah satu klaster yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN 2021. Pemerintah menganggarkan dana untuk PEN 2021 sebesar 699,40. Perlukah Jokowi mengkaji proyek infrastruktur? Ditulis oleh Putri Diani dari Isu.com. Sederet proyek mercusuar Presiden Joko Widodo masih berjalan di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya, proyek pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah segera menyerahkan rancangan undang-undang terkait ke Dewan Perwakilan Rakyat. Selain IKN, Jokowi juga tetap melanjutkan proyek infrastruktur lain, seperti pembangunan tol, pelabuhan, kereta api, hingga bandara. Terdapat 17 ruas jalan tol sepanjang 410 km yang sedang dalam proses pembangunan. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Kementerian PUPR menargetkan proyek tersebut selesai tahun ini. Beberapa contoh proyek tol tersebut antara lain jalan tol kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek sepanjang 101,6 km, jalan tol non-trans 115,8 km, dan jalan tol Trans Sumatera 192,4 km. Lalu, beberapa bandara yang masih dalam proses pembangunan atau akan dibangun, diantaranya Bandara Kediri, Bandara Nabire Baru, dan Bandara Bali Utara. Berikutnya, beberapa proyek kereta api menjadi fokus pemerintah antara lain kereta api akses Bandara Baru Yogyakarta Kulon Progo dan kereta api Jakarta Surabaya. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana membangun dan mengembangkan sejumlah pelabuhan seperti Pelabuhan KE Kamaloy, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Likupang, dan Pelabuhan Patimban. Semua proyek bandara, pelabuhan, dan kereta api ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Pada 2020, Sri Mulyani sempat mengungkapkan bahwa Jokowi memberikan instruksi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk kembali menggenjot proyek infrastruktur. Sebab, jika proyek infrastruktur dihentikan, maka akan berpengaruh terhadap capaian pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp417,4 triliun untuk sektor infrastruktur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2021. Dana itu rencananya akan digunakan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan ekonomi, dan melanjutkan program prioritas yang tertunda. Diketahui, selain untuk bandara penumpang, pemerintah juga berencana menjadikan Bandara Kertajati sebagai kawasan perawatan pesawat, Maintenance, Repair, and Overhaul atau MRO, alias bengkel pesawat. Nantinya, fasilitas MRO akan terbuka untuk pesawat dari instansi pemerintah, TNI dan Polri, dan swasta. Di sisi lain, pemerintah seringkali memberikan penugasan atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kepala badan usaha milik negara atau BUMN. Alhasil, jika proyek infrastruktur merugi, maka akan membuat arus kas BUMN juga buruk. Saat BUMN tak kuat menanggung beban biaya operasional yang tinggi, biasanya pemerintah turun tangan dengan menyuntikkan dana dari kantong APBN. Hal ini agar perusahaan plat merah tersebut tetap bertahan. Artinya, pembangunan proyek infrastruktur di tengah pandemi COVID-19 bukan hanya akan merugikan negara, karena anggarannya tersedot sia-sia, tapi juga BUMN itu sendiri. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, proyek infrastruktur tak berdampak signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, distribusi tenaga kerja di sektor konstruksi justru turun pada 2020 lalu. Tercatat, distribusi tenaga kerja di sektor konstruksi per Agustus 2018 sebesar 6,7%, Agustus 2019 sebesar 6,74%, dan Agustus 2020 turun menjadi 6,28%. Dari catatan tersebut, ternyata tidak terlalu signifikan. Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi dan mengatasi pandemi COVID-19 terlebih dahulu. Masalahnya, percuma membangun infrastruktur ketika daya beli merosot seperti sekarang. Selama pandemi masih ada, maka mustahil daya beli masyarakat kembali seperti semula. Kemampuan beli masyarakat kelas menengah bawah akan menurun, sedangkan masyarakat kelas atas akan menahan belanjanya. Pembangunan infrastruktur tetap memberikan efek pengganda atau multiplier effect bagi banyak pihak, misalnya untuk penyerapan tenaga kerja. Selain itu, pembelian semen juga akan meningkat jika pembangunan infrastruktur kian masif. Alhasil, ada industri lain yang diuntungkan dari pembangunan infrastruktur. Saat ini, pemerintah sebaiknya mengalokasikan dana infrastruktur untuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial ini erat kaitannya dengan konsumsi rumah tangga. Pemerintah biasanya akan memberikan beragam bantuan sosial, mulai dari bahan pokok sampai uang tunai. Bila banyak masyarakat yang mendapatkan bansos khususnya berupa uang tunai, maka mereka bisa membelanjakan lagi uang tersebut untuk membeli kebutuhan pokok. Kegiatan itu akan memompa roda perekonomian. Pemerintah sebaiknya mengkaji lagi target pembangunan infrastruktur tahun ini. Selain itu, Yusuf menyarankan pemerintah menghitung dampak dari dana yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana untuk perlindungan sosial sebesar Rp157,41 triliun.
Jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan infrastruktur yang mencapai 400 triliun rupiah. Perlindungan sosial sendiri menjadi salah satu klaster yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN 2021. Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan dana untuk PEN 2021 sebesar 699,43 triliun rupiah. Tempat yang sedikit dekat dengan area yang dicurigai terjadinya eksiden itu. Fokus kita adalah membantu percepatan penemuan, karena itu yang terpenting. Kapal selam Indonesia tenggelam, berita baik atau buruk untuk Prabowo? Ditulis oleh Rizal dari Suhu.com. Sebagai rakyat biasa yang sangat fobia dengan yang namanya perang, berita terbaru yang baru saja terjadi ini jelas sungguh menyakiti hati pribadi penulis. Kapal selam TNI AL Nanggala 402 dikabarkan hilang kontak di perairan utara Bali. TNI AL tengah mengecek keberadaan kapal selam tersebut. Kapal selam itu tidak melapor kembali usai latihan. Juru bicara TNI AL menyatakan kapal selam itu sedang mengikuti latihan torpedo di perairan Bali Utara. Namun, kapal selam itu tidak menyampaikan hasil latihannya. Melalui pengamatan udara dari helikopter pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, ditemukan tumpahan minyak di sekitar posisi awal kapal menyelam. KRI Nanggala 402 dibuat HDW, Worldwerke Deutsche Werft, Jerman pada 1977 dan mulai digunakan pada 1981. Dengan kecepatan jelajah 21,5 knot dengan kapasitas penumpang 34 orang. Sudah berusia kurang lebih 40 tahun, sedangkan pada pengaplikasiannya, penumpang yang memuat kapal itu mengangkut 53 orang. Terdiri dari 49 anak buah kapal, 1 komandan dan 3 orang pakar persenjataan. Kecelakaan kapal selam di dunia militer termasuk jarang, kata Muhammad Haripin, pengamat pertahanan LIPI. Peralatan militer punya standar yang lebih tinggi dibandingkan produk komersial atau produk sipil, katanya. Haripin mengatakan ada 2 faktor penyebab kecelakaan kapal selam. Yang pertama, kendala teknis. Mungkin ada kerusakan teknis yang tidak terdeteksi atau yang dibiarkan berlarut-larut. Yang kedua, human error atau faktor manusia, kata Haripin. Kembali ke soal muatan penumpang, apakah muatan tersebut overload? Bila mengacu pada fakta soal tumpahan minyak di sekitar tenggelamnya kapal, berarti ini terhubung pada objek material yang sudah rapuh atau tua. Sedangkan tak kunjung diperbaiki mungkin karena tidak diketahui atau sengaja tidak diperbaiki. Kita berbicara soal berbangsa dan bernegara, di mana alutsista menjadi senjata paling utama dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Berita ini menyakiti hati, mengingat telah hilang 53 korban. Dengan sebagian dari kru itu diisi oleh orang yang ahli, bangsa ini telah kehilangan pahlawan yang punya ilmu besar untuk penerus selanjutnya. Pertanyaannya, apakah ini murni kecelakaan, atau kelalaian, atau kesengajaan yang memang diciptakan dengan tujuan lain? Kita tidak boleh berasumsi lebih jauh, karena bisa jadi jatuhnya fitnah. Ingat, fitnah lebih kejam karena dapat merusak secara total dan berdampak panjang. Maka saya tidak akan terlalu berspekulasi tinggi berlebih. Selebihnya, saya hanya perlu mengkritik sistem kerja pemerintah. Fakta di lapangan Sandi petugas damkar di Depok, anggaran pemadam itu sendiri dikorupsi habis-habisan. Gaji karyawan dipangkas total, BPJS tak dibayarkan. Sedangkan mereka selalu taunya asuransi itu diberi karena telah memotong gaji mereka tiap bulan. Kita berbicara soal satu instansi kecil untuk masyarakat sipil di kota. Korupsinya sudah semasif itu di era sekarang ini. Lantas, bagaimana dengan nasib pertahanan kita? Di Indonesia sendiri, KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra. Kapal ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama Nanggala dalam jajaran TNI AL. KRI Nanggala termasuk dalam armada pemukul TNI Angkatan Laut. Kapal selam lain dalam kelas Cakra adalah KRI Cakra 401. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah kapal selam yang dimiliki Indonesia? Pada Perang Nazi dengan front Eropa pada masanya, di mana saat perang itu terjadi, kita akhirnya bisa merdeka dari belenggu Belanda. Nazi memproduksi hampir 237 pesawat tiap tahunnya, sedangkan Inggris memproduksi hampir 400 pesawat tempur tiap tahunnya. Memang, Jerman berhasil menguasai Prancis dan ibu kotanya Paris, namun mereka akhirnya terpaksa terpukul mundur setelah kehabisan tenaga melawan Inggris. Armada pesawat kurang, sedangkan Jerman juga kalah telak di Uni Soviet. Akhirnya Jerman benar-benar mundur sesaat setelah aliansi Amerika, Kanada, Inggris menyerang dari barat. Cerita Jerman kalah bukan cerita kecil. Bagaimana cara negara itu bisa merebut Prancis dan mempermalukannya adalah hal yang penting. Dan bagaimana negara-negara itu mampu memproduksi pesawat tempur yang sangat banyak hanya dalam 1 tahun saja. Lantas, bagaimana dengan negara kita? Kita baru punya beberapa kapal selam yang cuma bisa membeli saja. Kini, tenggelam karena kemakan usia. Terbaru, anggaran besar telah digelontarkan untuk membeli jet tempur dari luar. Kapan bangsa ini bisa memproduksi alutsistanya sendiri? Sehingga kita menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat dan kuat hingga ditakuti.
Semoga Menhan Prabowo benar-benar bekerja untuk bangsa ini, tidak korupsi sama seperti kasus cerita Pemkot Depok soal pemadam kebakaran itu. Begitulah kura-kura.